Sekarang kita sudah tahu apa keutamaan dari solat berjemaah di masjid. Sekarang kita sudah tahu apa keuntungan bagi kita yang selalu berada di dalam masjid sebelum azan dikumandangkan. Sekarang kita sudah tahu apa keutamaan dalam melaksanakan takbiratul ihram pertama dengan imam. Mudah-mudahan ini menjadi penguat untuk kita, peyakin untuk kita, supaya kita tidak meninggalkan lagi, supaya kita tidak lalai lagi akan solat berjemaah di dalam masjid. Saking karunianya bagi orang yang ahli masjid, bukan hanya langkah-langkah pergi ke masjid saja yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi langkah-langkah pulang juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang sangat berbahagia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Semoga di hari Jumat yang mulia ini solawat yang kita bacakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari memperbanyak solawat di hari Jumat. Ada 4 amalan yang dianjurkan atau yang paling dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Salah satunya ialah dengan memperbanyak solawat. Boleh dulu meninggalkan sementara zikir-zikir yang lain demi untuk memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, khatib tidak lupa berwasiat, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan seluruh perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh apa yang diharamkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada siang berbahagia ini ialah amalan penyebab husnul khatimah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, siapa yang tidak ingin mati dalam keadaan husnul khatimah? Mungkin ditanya seluruh umat yang ada di dunia ini, baik mereka beragama Islam ataupun beragama lain,
mereka menginginkan mati dalam keadaan baik. Ada seorang ulama, beliau menceritakan kepada santri-santrinya. Seorang ulama ini adalah ulama yang taat beribadah kepada Allah. Beliau bercerita bahwa salah satu karunia Allah yang beliau dapatkan ialah selama 40 tahun beliau tidak pernah tertinggal takbiratul ihram di Masjid Nabawi. Selama 40 tahun beliau tidak pernah tertinggal takbiratul ihram, takbir pertama solat di Masjid Nabawi. Malah beliau menceritakan, beliau seorang ulama ini menceritakan bahwa ayahnya lebih dahsyat lagi. Ayahnya tidak pernah mendengarkan azan di luar masjid. Tidak pernah mendengarkan azan seumur hidupnya di luar masjid. Ini berarti bahwa ayah beliau selalu sudah berada di dalam masjid sebelum azan dikumandangkan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, beliau yang sangat mencintai masjid dan sangat mencintai takbiratul ihram, takbir pertama bersama imam, ketika di akhir hayatnya beliau menderita sakit. Tiba-tiba beliau terbangun dari tidurnya di tengah malam. Beliau tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu beliau mendengarkan azan, karena posisi rumahnya sangat dekat dengan Masjid Nabawi kala itu. Beliau mendengarkan azan dari Masjid Nabawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Beliau mendengarkan azan subuh. Beliau memaksakan untuk bergerak. Beliau memaksakan untuk bergerak walaupun tidak bisa sama sekali. Walaupun kondisinya sangat lemah. Sampai dia berdiri berkali-kali, sang ulama tersebut akhirnya jatuh. Dan pada akhirnya beliau meminta tolong kepada anaknya untuk membawanya ke masjid. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kata anak beliau, wahai ayahku, kondisi ayah sudah seperti ini, sudah amat sangat uzur, maka solatlah di rumah saja. Apa kata sang ulama? Saya tidak pernah meninggalkan, wahai anakku, saya tidak pernah meninggalkan takbiratul pertama bersama imam selama 40 tahun berturut-turut. Bawalah aku ke masjid, kata sang ulama kepada anak. Saya ingin bertemu dengan takbiratul ihram bersama imam untuk yang terakhir kalinya. Saya tidak tahu kapan saya akan meninggal, kata ulama. Saya ingin meninggal dalam keadaan takbiratul ihram di Masjid Nabawi. Keinginan beliau begitu tinggi dan cita-citanya begitu luar biasa. Bukan hanya mendapatkan husnul khatimah yang biasa saja yang cita-cita beliau, tapi dia ingin mendapatkan husnul khatimah saat dia dalam keadaan salat berjamaah di Masjid Nabawi. Mendengar itu, sang anak membawanya ke masjid. Begitu diantarkan oleh anaknya ke masjid dan imam maju setelah iqamah dan imam melakukan takbiratul ihram, dan beliau dalam keadaan duduk ikut takbiratul ihram bersama imam. Allahu Akbar, kata imam. Dan di saat imam membaca surat Al-Fatihah, beliau dipanggil oleh Allah dan beliau tengah meninggal dunia pada saat takbiratul ihram. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, Allah menjaminkan husnul khotimah bagi orang-orang yang menginginkannya. Orang-orang yang ingin mendapatkan husnul khotimah, bagi orang yang menggantungkan kalbunya, menggantungkan cinta dan sayangnya kepada masjid-masjid Allah, Allah akan memberikan jaminan husnul khatimah bagi orang yang senantiasa berkumpul melaksanakan ibadah, mendatangi masjid-masjid Allah, mencintai takbiratul ihram yang pertama bersama imam. Allahu Akbar. Luar biasa
selama ini kita hanya berulang-ulang hanya berjalan begitu saja menuju masjid Allah ini. Ternyata luar biasa pahala yang kita dapatkan dengan kita berbolak-balik 5 waktu sehari semalam untuk salat berjemaah di masjid Allah ini. Luar biasa. Allahu Akbar. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikat takbiratul awal kutibat lahu bara'atani." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa salat berjamaah selama 40 hari dengan mendapatkan takbiratul ihram yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicatat baginya terbebas dari 2 hal. Yang pertama ialah bara'atun minan nar wa bara'atun min nifaq. Terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. Terbebas dari api neraka untuk kita setelah meninggal dunia, dan selama kita hidup dunia kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat munafik. Bagi orang-orang yang sudah tahu, bagi kita yang sudah tahu keutamaan salat berjamaah ke masjid ini, tapi masih kalah dengan bisikan-bisikan syaitan, masih kalah dengan bisikan-bisikan nafsu, yang semestinya begitu kita mendengar azan Allahu Akbar, kita langsung berteriak juga Allahu Akbar atas hawa nafsu kita. Kita berteriak Allahu Akbar atas syaitan yang terkutuk. Kita berteriak Allahu Akbar atas dunia dan seisinya. Dan kita juga berteriak Allahu Akbar atas kemalasan dan bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan buruk dari syaitan, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, bangunlah, bangkitlah, ambil air wudu dan melangkahlah ke masjid-masjid Allah. Langkah demi langkah, langkah demi langkah yang kita jalankan itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah demi langkah menuju masjid Allah itu akan dihitung oleh Allah. Tidak akan ada yang sia-sia. Satu langkah pertama menuju masjid Allah, Allah akan menaikkan derajat kita. Satu langkah kedua menuju masjid Allah, Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa kita. Dan langkah berikutnya, Allah akan memberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, amalan ini sudah biasa kita lakukan, sudah biasa kita laksanakan. Namun sekarang kita sudah tahu apa keutamaan dari salat berjemaah di masjid. Sekarang kita sudah tahu apa keuntungan bagi kita yang selalu berada di dalam masjid sebelum azan dikumandangkan. Sekarang kita sudah tahu apa keutamaan dalam melaksanakan takbiratul ihram pertama dengan imam. Mudah-mudahan ini menjadi penguat untuk kita, menjadi peyakin untuk kita, supaya kita tidak meninggalkan lagi, supaya kita tidak lalai lagi akan salat berjemaah di dalam masjid. Saking karunianya bagi orang yang ahli masjid, bukan hanya langkah-langkah pergi ke masjid saja yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi langkah-langkah pulang juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh benda-benda makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam masjid menjadi persaksian untuk kita nanti. Seluruh makhluk-makhluk hidup yang ada di jalan yang kita lewati menjadi persaksian untuk kita. Betul, sianu fulan bin fulan pada hari itu melangkahkan kakinya menuju masjid. Betul ya Allah, fulan bin fulan pada hari itu melangkahkan kakinya masjid. Pohon-pohon akan bersaksi, batu-batu akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, tanah-tanah akan bersaksi. Betul ya Allah,
beliau Fulan bin Fulan menginjak saya, kata tanah, demi untuk melangkahkan kakinya menuju masjidmu, kata tanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Hari ini kita memerlukan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu. Karena kita bukan nabi, kita bukan sahabat nabi, kita bukan siapa-siapanya nabi. Kita hanya umat nabi yang apabila kita beribadah, bersolawat, melanjutkan seluruh zikir-zikir kepada Allah, disitulah baru kita diberikan pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan sampai hari ini saya dan kita semua bebas dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan. Rasul saja yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga tanpa hisab, beliau masih bersusah payah untuk bangun subuh. Beliau masih bersusah payah untuk melaksanakan salat tahajud. Beliau masih bersusah payah dalam melangkahkan kakinya menuju masjid Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan ancaman. Kita tanyakan kepada diri kita, siapa kita hari ini? Sahabat dekat Nabi bukan, keluarga dekat Nabi bukan, anak kandung Nabi bukan, cucu kandung Nabi bukan, tetangga Nabi bukan. Tidak ada jaminan kita sampai hari ini akan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Tidak ada jaminan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita bertanya kepada diri kita, kita kuatkan iman kita untuk bersama-sama meluruskan niat kita menuju masjid Allah dalam bersama-sama melaksanakan ibadah secara berjamaah. Apalagi sekarang kita masih berada di bulan Rajab, bulan di mana peristiwa yang sangat luar biasa, Rasulullah SAW menjemput ibadah solat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Puasa hanya diberikan oleh Allah dalam perintah Al-Quran saja. Zakat diperintahkan oleh Allah hanya di dalam Al-Quran saja. Tapi salat tidak cukup dengan perintah di dalam Al-Quran saja. Bahkan salat itu langsung dijemput oleh Rasulullah SAW kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saking luar biasanya. Jangankan salat, jangankan meninggalkan salat, hari ini kita camkan di dalam diri kita. Jangankan meninggalkan solat, meninggalkan berjamaah saja saya tidak akan tinggalkan lagi. Camkan dalam diri kita, jangankan meninggalkan solat, berjamaah saja saya tidak akan lalai, saya tidak akan lupa. Karena luar biasa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan momentum bulan Rajab, bulan yang istimewa ini, dan momentum Isra dan Mi'raj, dan momentum hari Jumat ini, mari kita mulai melangkah ke depan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang khatib sampaikan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allahum tuflihun.